li syarafihi karena mulianya dia, mulianya fikih. Ilmu fikih berarti rukun Islam ya, sholat, zakat, puasa, pergi haji dan hukum-hukum syariat. Lah kenapa fikih itu mulia? Idbihi karena dengannya, dengan ilmu fikih itu yahsulu bisa hasil, bisa mendapat apa sa'adatud dunia, kebahagiaannya duniawi, wal akhirati dan akhirat. Karena kelak nanti mendekati hari kiamat nanti, orang-orang yang bertahan saat itu dalam keislaman adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan dalam ilmu fikih. Mereka-mereka itu bersambung sanadnya, hasil berkat kita belajar sekarang. Jadi rantai dari kita itu nggak putus kepada orang-orang yang nanti berada di hari kiamat. Dengan kata lain, mereka-mereka yang tidak lagi mau belajar fikih, tidak lagi mau belajar syariat, secara nggak langsung mereka telah memutuskan rantai keselamatan keluarganya. Nah sekarang kalau seorang bapak ibu nih bodoh, kagak ngerti ilmu fikih, ya nggak ngerti sholat, puasa, zakat, istilah-istilah fikih kagak paham dia, maka bisa dipastikan anak cucunya, andai kata anak cucunya nggak di ngajiin, maka anak cucunya bodoh sama kayak bapak ibunya. Anak cucu yang bodoh maka akan menghasilkan anak cucu yang bodoh pula. Anak cucu yang bodoh lagi menghasilkan anak cucu yang bodoh pula, terus sampai hari kiamat. Maka keturunannya nggak membawa Islam, maka keturunannya dalam hal keislaman putus. Nanti siapa yang mempertanggungjawabkan? Nanti bapak ibunya. Maraban ya nurul aini, udah pakai speaker. Tadi tanya gurunya siapa? Ustadz Anu, kan malu-maluin. Marhaban ya nurul aini. Kalau orang ngaji masih dikasih tahu, bukan nurul, nurul. Ya itu harfun nida. Ya nida itu panggilan. Huruf nida itu ketika bertemu idhofah, dua kata yang dijadikan satu, ya, Rasul sama Allah, Rasulullah, Habibun sama Allah, Habibullah, dan seterusnya. Ketika huruf ya nida bertemu dengan idhofah maka menjadi nasab. Kalau Rasulullah kemasukan ya maka menjadi ya Rasulullah. Habibullah kemasukan ya Habiballah. Berarti kalau nurul aini kemasukan ya menjadi ya nurul aini. Akhirnya benar bacaannya, pahalanya dapat, insya Allah syafaat Nabi dapat. Itu yang disebut sa'adatud dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Masih menjelaskan tentang keistimewaan ilmu-ilmu khusus, ya ilmu-ilmu agama. Wabil khusus di sini adalah tentang ilmu fikih. Wal fikhu adapun fikih. Wal fikhu adapun fikih khusahu yang mengkhususkannya, ya musannif maksudnya mengkhususkan dalam hal ini, min anwa'il ilmi dari berbagai macam ilmu, bil bayani dengan penjelasan, li syarafihi karena mulianya dia, ya mulianya fikih. Lah kenapa fikih itu mulia? Idbihi karena dengannya, dengan ilmu fikih. Ilmu fikih berarti rukun Islam ya, sholat, zakat, puasa, pergi haji dan sebagainya, hukum-hukum syariat. Itu yahsulu bisa hasil, bisa mendapat
Apa sa'adatud dunia, kebahagiaannya duniawi, wal akhirati dan akhirat. Dengan ilmu fikih itulah kita akan mendapatkan saadahnya dunia dan juga saadahnya akhirat, ya, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, ya. Cuman bolak-balik karena udah akhir zaman, saya sering nyampein zaman sekarang udah orang nggak pati peduli sama ilmu fikih, ya. Lebih seneng sama apa ya? Lebih seneng sama yang ngaji-ngaji instan aja lewat YouTube, ya kan? Dengerin ceramah, tahlilan, maulid, zikir, kelar pulang bawa berkat, makan nasi kebuli, ya kan? Udah. Kalau fikih berat, kenapa berat? Karena disuruh mikir. Nah teman-teman belajar takrib misalnya, belajar Fathul Qorib, nah itu disuruh mikir otaknya. Wah gimana nih? Bab misalnya tentang wudu. Wah wudu tuh begini, oh ternyata wudu gue salah, harus berubah, benerin. Wah repot. Repot belajar fikih itu bukan cuma belajarnya yang susah, nerapinnya juga susah. Ya, belajarnya susah, nerapinnya juga susah. Makanya nggak pati banyak orang ribet udah menangguh jikiran, sholawatan, ya, dapat pahala emang, tapi belum tentu dapat sa'adatud dunia wal akhirah. Ya. Kenapa? Karena kalau salah ya salah juga. Dia ngarepin bisa dapat pahala gede lah, ternyata bacaannya salah. Gimana? Dia baca tahlil, dia baca yasin, tapi bacaannya salah. Kalau pakai ilmu syariat ya, bukan ilmu hakikat nih. Kalau pakai ilmu syariat, wah dosa malahan. Ya, dia baca yasin, dia baca tahlil secara syariat ya. Dia baca salah, dosa. Panjang pendeknya kagak bener. Kenapa lo kagak ngaji? Bisa cuma yasinan tahlilan doang. Mudah-mudahan Allah maafin, mudah-mudahan Allah ngampunin lah gitu. Tapi tetap secara syariat nggak bisa, nggak boleh. Ya. Orang yang melakukan satu ibadah, amal soleh bila ilmin dengan tanpa ilmu, atau dalam riwayat lain bi ghairi ilmin dengan tanpa adanya ilmu, mardudatun, maka tertolak, la tuqbalu, tidak diterima sama Allah. Ini bicara syariat sekali lagi ya. Tapi wajib buat kita jadiin syariat itu sebagai perisai, ya, sebagai bagian diri kita. Bolak-balik saya nyontohin contohnya ya. Ada orang marhabanan, ya kan? Marhaban ya nurul aini. Kalau orang ngaji pasti dikasih tahu, bukan nurul, nurul. Yang udah belajar bahasa Arab apa lagi, ya kan? Ya itu harfun nida, huruf nida. Huruf nida itu ketika bertemu idhofah, dua kata yang dijadikan satu, ya, Rasul sama Allah, Rasulullah, Habibun sama Allah, Habibullah, dan seterusnya. Ketika huruf ya nida itu panggilan, bertemu dengan idhofah, maka idhofahnya menjadi nasab. Kalau Rasulullah kemasukan ya, maka menjadi ya Rasulullah. Habibullah kemasukan ya Habiballah. Berarti kalau nurul aini kemasukan ya, menjadi ya nurul aini. Akhirnya benar bacaannya, pahalanya dapat, insya Allah syafaat Nabi dapat. Itu yang disebut sa'adatud dunia wal akhirah. Dapat kebahagiaan dunia, dapat kebahagiaan akhirat. Lah tapi kalau cuma ngoceh marhaban ya nurul aini, udah pakai speaker, ya kan, kedengeran sampai sini, ya, kan malu-maluin. Ntar ditanya gurunya siapa? Ustadz Anu, wah goblok berarti. Ya begitu lah, fenomenanya begitu gimana? Ya, jadi ya lagi-lagi orang lebih senang performnya. Nah, saya bilangnya secara ekstrim ngaji show. Makanya saya bolak-balik ngomong sama teman-teman, kalau teman-teman pengen yang show ya jangan ngaji di sini, ngaji di luar sana. Ya cari ustadz lain, cari guru lain dah maksudnya. Kalau emang pengen show, pengen wah bacanya meliuk-liuk yasin, mulai cari guru lain. Saya nggak ngajarin ngaji show, saya ngajarin buat diri sendiri, buat keselamatan dunia dan akhirat kita masing-masing. Ya, nyelamatin diri aja belum tentu. Tapi boro-boro buat nyelamatin orang. Ya syukur-syukur sih bisa nyelamatin orang. Nyelamatin orang tua kita, kakek nenek kita, itu kan bonus aja. Tapi yang penting kan ya diri kita sendiri. Ibda binafsik kata Nabi. Ya mulailah dari diri kamu sendiri. Nanti kalau misalnya emang di akhirat dapat bonus, bisa nolong orang tua kita, ya alhamdulillah. Minimal diri kita dulu ketolong. Gitu. Nah kalau model kayak
ngaji-ngaji yang show. Dapat apa coba? Dia dapat hebohnya aja. Wah, Mas Manda sekarang jago mimpin Yasin, kan gitu gitu dong. Wah, Adit sekarang jago hadroh, ya kan? Wah, Mas Dani bisa mimpin tahlil. Wah, udah bisa ceramah. Dapat show-nya doang. Secara kebahagiaan dunia akhirat dapat apa? Apalagi bigoiri ilmin, ya, apalagi tanpa adanya ilmu. Sesat menyesatkan. Loh, itu sesat menyesatkan loh. Misalnya gitu, seandainya udah nggak ngerti bahasa Arab kayak tadi, ya Nurul Aini, ya terus baca maulid, tiap baca maulid ya Nurul Aini, udah jadi tokoh, udah jadi seleb, ya seleb panggung, seleb Islami, terus diikutin sama orang. Lah kan bocah mana tahu, orang lain mana tahu, akhirnya ngikut juga ya Nurul Aini. Harusnya ya Nurul Aini, dia baca ya Nurul Aini, marhaban ya Nurul Aini. Yang lain ngikutin dengan kebodohannya, yang mimpin bodoh, yang ngikutin juga bodoh. Ya udah, impas itu. Ya. Wah, bahaya bener deh. Dikira enteng kali ya, ngurusin agama tuh susah. Saya pribadi kalau disuruh milih, ya andai kata itu sebuah pilihan, maksudnya gitu. Andai kata sebuah pilihan ngurusin umat sama ngurusin pribadi, saya milih ngurusin pribadi. Ribet ngurusin umat, ngapain? Waktunya malam minggu bisa jalan-jalan, ya kan? Demi teman-teman saya bukain pengajian juga, bayangin. Demi loh itu. Sebetulnya saya malas, apalagi kayak kemarin misalnya ada patir, ya kan. Kan jarang-jarang ketemu anak pondok, ya kan. Pengennya mah jalan-jalan. Lah, anak dateng, ya kan, jalan-jalan lah. Ngapain ngaji malam minggu? Pengennya begitu. Tapi enggak. Saya dalam hati itu ngerasa tekanan batin. Kalau gua nggak ngajar, kalau gua nggak ngaji, nggak ngasih tahu, terus mereka belajar bahasa Arab. Selalu begitu. Pengen banget, udah ribet banget ya kan ngaji-ngaji, udah anak bocah aja lah, yang sore siang tuh diopenin, kalau orang Jawa bilang diurusin, ya kan, yang ngaji orang-orang, ya kan, yang ngaji di musola, ngaji remaja, kan nggak usah lah, paling ribet-ribet amat, ya kan. Toh dengan saya ngajar anak-anak yang kecil juga udah kecukupan kok, bahasa kasarnya beras udah dapet kok, ya buat makan doang kagak susah. Prinsip saya kan begitu, prinsip saya yang penting hidup bisa makan udah, ya. Makan buat tenaga kita supaya bisa ngaji, bisa ibadah gitu ya. Kalau yang lain gak penting. Dalam hati mah tetap pengen gitu. Itu kadang-kadang setan begitu. Ya, kadang-kadang setan begitu. Udah ngapain sih ngajarin musola? Udah ngapain sih ngajarin anak remaja? Paling datang orang paling. Juga kalau kagak telat ya. Udah istirahat di rumah gitu. Pengennya begitu. Apalagi kalau lagi sakit begini kan. Lagi capek, lagi serak, lagi batuk, ya, stamina kita menurun. Lo bayangin lo seminggu lo. Ya. Kayak udah ngaji enak seminggu sekali, bakso Anda seminggu sekali, 2 kali lah, mau musola ya. Nah kalau saya kan tiap hari, bayangin, gimana kagak blenger. Tetap orang tuh punya rasa jenuh, jangan salah. Tetap orang punya rasa bosan. Tapi saya harus melawan itu, gitu. Ya karena beban ya, karena beban. Ya Allah ngasih saya model kayak begini, Allah ngasih pilihan saya seperti ya. Udah kita ikutin, kita redo. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya redo ngelakuin ini semua, ya Engkau juga redo di akhirat. Jadi harapan saya cuma itu doang. Makanya ya saya pribadi nggak peduli sebetulnya kalau teman-teman datang apa enggak, sebetulnya nggak peduli ya secara hakikat ya. Lagi teman-teman mau belajar nggak peduli saya, karena nggak ada hubungannya, maksudnya antara murid banyak atau sedikit tuh nggak ada hubungannya, pengikut banyak atau sedikit tuh nggak ada hubungannya ya. Semuanya itu balik kepada apa yang kita usahakan ya. Jadi Allah itu nilai apa yang kita usahakan. Kalau kita serius, ya Allah nilainya juga serius, nilainya juga bagus gitu. Nah, jadi balik lagi ya, ketika ilmu fikih itu makin ditinggalkan orang, ya berarti secara khusus merugikan diri kita sendiri. Secara luas berarti kita nggak pengen punya anak turun yang ngerti juga fikih. Karena kelak nanti, ya, mendekati hari kiamat nanti, orang-orang yang bertahan saat itu dalam keislaman adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan dalam ilmu fikih. Dan sekarang gimana coba di zaman saat itu ya, menjelang hari kiamat, teknologi udah nggak ada, karena udah perang kan semua, ya kan, Yahudi, Nasrani, Islam perang semuanya. Ya udah bukan perang bangsa lagi, perang agama. Wah udah repot urusannya kalau udah perang agama. Kita perang bangsa aja udah susah ya kan, perang dunia apalagi bentar lagi. Kalau jadi aja nih, Iran misalnya diserang Amerika, Inggris, ya kan, belain Gaza, wah perang dunia ketiga tuh. Tetap Indonesia kena efeknya walaupun mungkin kita nggak ikut perang, entah itu impor makanannya yang agak sulit, ya dan sebagainya. Tetap kita bakal kena efeknya. Nah, yang begitu aja kita ngebayanginnya udah ngeri.
apalagi sampai terjadi gitu. Mudah-mudahan sih jangan ya. Nah, tapi hari kiamat seperti itu, bukan lagi perang negara tapi perang agama ya. Wah, itu lebih mengerikan lagi. Nah, orang-orang yang bisa bertahan di situ adalah mereka-mereka yang bisa fikih, mereka-mereka yang mempertahankan fikihnya. Gimana caranya wudhu tanpa ada air, ya mau nggak mau tayamum. Dari mana mereka tahu tayamum? Ya dari bab fikih. Kalau kemarin kita bahas khuf ya, model sepatu lah, khufah atau muzah. Dari mana mereka bisa melakukan itu? Karena mereka belajar fikih. Pertanyaannya, saat itu kan buku udah kagak ada ya. Ketika perang nanti kitab-kitab udah gak ada teman-teman, kitab-kitab itu udah ada, udah dibakarin, udah hancur. Handphone udah kagak ada, listrik udah gak ada, orang udah mau kiamat ya kan. Pertanyaannya, mereka-mereka yang bertahan bisa dapat dari mana tuh ilmu fikih tadi? Kan udah terbatas, ustadz udah banyak yang meninggal, kiai-kiai udah meninggal, habaib udah meninggal, orang-orang alim udah pada meninggal. Dari mana mereka bisa dapat pengetahuan fikih? Padahal secara kehidupan mereka terbatas, secara kehidupan mereka terkekang. Mereka dapat itu semua dari hasil nasabnya ilmu ya. Kita belajar, kita ngasih tahu ntar anak kita, kelak suatu saat kita ngasih tahu cucu kita, atau kita ngasih tahu teman kita, saudara kita dan sebagainya. Mereka semua nanti akan ngasih tahu orang lain. Mungkin anaknya sendiri, mungkin cucunya sendiri, mungkin temannya sendiri. Nanti dari generasi ketiga tadi ngasih tahu kepada temannya atau kepada anak cucunya. Terus ngasih tahu lagi anak cucunya. Terus sampai nanti hari kiamat. Jadi mereka-mereka yang selamat dengan memegang Islam adalah dari hasil nasabnya ilmu. Mereka-mereka yang ngaji saat ini. Itu bukan mereka-mereka yang bawa bendera kemana-mana gitu. Ya bukan mereka-mereka yang milih caleg ini caleg itu, bukan. Mereka-mereka yang ngaji saat ini, dan ngajinya ngaji fikih. Sebab kalau ngajinya zikir pahala dapat, tapi secara keilmuan kagak ada. Ya dapat pahala aja udah tok gitu doang. Berarti kan cuma akhirat, bukan sa'adatud dunia, ya kan? Tahlilan, zikiran bagus, baca ratib, maulid bagus, tapi cuma dapat pahala tok. Ilmunya kagak ada. Ilmu dari mana? Ya kan? Nah, mereka-mereka yang selamat nanti di hari kiamat itu adalah hasil berkat kita belajar sekarang. Berkat kita belajar sekarang, berkat kita melestarikan ilmunya ulama, ya, berkat kita mempelajari dari satu kitab ke kitab yang lain, maka mereka-mereka itu akan tersambung sanatnya. Jadi rantai dari kita itu nggak putus kepada orang-orang yang nanti berada di hari kiamat. Dengan kata lain, mereka-mereka yang tidak lagi mau belajar fikih, tidak lagi mau belajar syariat, secara nggak langsung mereka telah memutuskan rantai keselamatan keluarganya. Nah sekarang kalau dia bodoh, ya seorang bapak ibu nih bodoh, kagak ngerti ilmu fikih, ya nggak ngerti sholat, puasa, zakat, boro-boro yang kayak kemarin, muzah, khufah, istilah-istilah fikih aja kagak ngerti, ya kan? Rukhsah dia kagak ngerti, mufarokoh dia kagak ngerti, istilah-istilah fikih kagak paham dia. Maka bisa dipastikan anak cucunya, andai kata anak cucunya nggak ngajiin, maka anak cucunya bodoh sama kayak bapak ibunya. Anak cucu yang bodoh maka akan menghasilkan anak cucu yang bodoh pula. Anak cucu yang bodoh lagi menghasilkan anak cucu yang bodoh pula. Terus sampai hari kiamat. Maka keturunannya nggak membawa Islam. Maka keturunannya dalam hal keislaman putus. Nanti siapa yang mempertanggungjawabkan? Nanti bapak ibunya. Karena seseorang itu dinilai sukses dari hasil bawahannya. Kakek nenek kita itu sukses. Kenapa kakek nenek kita sukses? Karena kakek nenek kita meninggal dengan meninggalkan anaknya, berarti bapak ibu kita ya. Dengan meninggalkan cucunya, berarti kita sebagai seorang muslim. Berarti bapak ibu kita menjadi bukti ya suksesnya kakek nenek kita. Kalau kita udah sukses belum? Belum tentu, belum ketahuan. Suksesnya kita itu baru ketahuan nanti kalau udah meninggal. Kalau kita meninggal, seandainya kita punya anak, anak kita Islam nggak? Ketika kita meninggal, cucu kita Islam nggak? Kalau kita meninggalkan anak cucu yang Islam, maka kita meninggal dalam keadaan sukses. Tapi itu sukses sementara, teman-teman. Sukses, tapi suksesnya sementara. Sukses itu berlanjut nanti sampai hari kiamat. Lihat ntar cicitnya seperti apa. Lihat nanti anaknya cicit seperti apa. Nanti lihat cucunya cicit seperti apa. Nanti lihat lagi cicitnya cicit siapa. Terus sampai hari kiamat. Maka ketika ada orang yang dia memutuskan rantai sanad ilmu, ya misalnya tadi saya beri contoh seorang bapak ibu dia nggak belajar, bodoh.
maka anaknya ikut bodoh, cucunya ikut bodoh, terus cicitnya ikut bodoh terus sampai hari kiamat. Nanti di hadapan Allah, maka si anak cicit tadi yang di hari kiamat bertahan dalam kebodohan, dia nggak ngerti Islam, dia akan minta tanggung jawab kepada bapak ibunya. Bapak ibunya si orang tadi akan minta tanggung jawaban kepada atasannya lagi. Atasnya lagi terus minta tanggung jawab lagi. Nanti ujung-ujungnya kepada si orang tua tadi yang bodoh itu. Jangan salah. Paham maksudnya ya? Ya tapi emang udah sunatullah ya. Karena udah sunatullah seperti itu ya, maka ya menjelang hari kiamat hanya orang-orang terpilih lah yang mereka mau mempelajari ilmu-ilmu syariat. Ya. Karena sekarang udah kebanyakan orang nyarinya ilmu instan. Lah yang gampang aja dah, ya kan? Datang ke majlis zikir, majlis sholawat, bang modal bambu sama bendera, ya kan? Gampang, kagak modal otak ibaratnya. Pulang makan kebuli, ya kan? Makan besek, ya. Udah selesai. Dibandingin ngaji kayak begini, ribet loh ngaji kayak gini, nulis, ya kan? Coba bandingin, secara jerih payah, nulis, mikir, belum lagi kalau kelewat, tadi apa tadi gitu kan, tapi pusing, otak tuh pusing, ya. Tapi di mana-mana, ya secara duniawi aja, yang lebih keras dalam usahanya ya, itu pasti kan hasilnya juga lebih bagus, iya dong. Teman-teman belajar sekolahan, wah mau ulangan nih. Dengan orang yang kagak belajar, nah santai aja bang ulangan, ya pasti hasilnya beda lah, ya kan? Yang belajar, wah besok belajar apa nih? Biologi, ya kan? Fisika, wah kimia, wah belajar. Insya Allah hasilnya memuaskan. Kenapa? Karena dia kerja keras, dia berjuang. Tapi yang males-malesan, gampang, fisika, kimia, gampang, ABC ini tinggal main dadu. Sekalipun dia dapat hasil bagus, ya tetap nggak puas. Orang asal-asalan. Dan 1001 yang dapat hasil bagus, kebanyakan ya belangsak ya. Ya namanya juga asal-asalan. Kan begitu. Orang yang dia serius, dia bekerja keras, pasti hasilnya juga memuaskan. Sama ngaji yang model kayak begini yang susah, insya Allah hasilnya lebih memuaskan. Gitu. Secara sa'adatud dunia wal akhirah lagi-lagi. Nah, yang dimaksud dengan ilmu fikih secara hakikat lagi itu ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengetahui kelembutannya ilmu. Qala berkata siapa? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Nah ini salah satunya. Kita belajar kitab Ta'limul Muta'alim aja kita jadi tahu, oh ini ada Imam Abu Hanifah nih ngomong gitu. Coba kalau kita model majlis zikir, majlis sholawat, tahu dari mana? Gak tahu. Bahkan mungkin yang ngaji itu ditanya sumbernya juga gak tahu. Coba tanya misalnya, sumbernya tahlil itu dari mana? Gak tahu, dari buku tahlil gitu. Jadi biar paham. Kadang-kadang kita yang mengamalkan sesuatu aja kita gak paham. Padahal kita secara hukum dunia aja tahu, ya kan? Misal saya ngasih motor ke Uda, dah ini motor buat ente. Satu saat udah ditanya, misalnya Mas Didit, dah motor dari mana? Oh dari Jelani, gitu tahu kan? Mas Wanda misalnya ngasih makanan ke Mas Dani, ini Mas Dani buat kamu. Satu saat Mas Dani ditanya, itu makanan dari siapa? Dari Mas Wanda. Lah untuk hal duniawi aja kita tahu, sumbernya kita tahu, iya kan? Nah sekarang kayak tahlil, orang yang tahlil kadang-kadang kagak tahu, bukan kadang-kadang, banyakan orang kagak tahu tahlil sumbernya dari mana. Ya, pokoknya ada di buku, gue jalanin gitu, gue bacain. Ya, tahlil itu sumbernya dari zikir-zikirnya Syekh Abdul Qadir. Ya, ya ntar kelak suatu saat nanti teman-teman belajar ngaji sama orang yang lebih pintar lah gitu ya, sama ulama, sama baib. Nanti barangkali nanti teman-teman belajar tentang zikir manakib Syekh Abdul Qadir. Kalau yang ngikut ngaji keliling ya saya ngambilnya cuplikannya doang itu. Ya, tapi kalau secara rotibnya, secara urutan bacaan itu diantaranya adalah tahlil. Ya, jadi kalau teman-teman belajar suatu saat nanti teman-teman bakal ngeliat ya zikir-zikir Syekh Abdul Qadir itu diantaranya adalah tahlil ya, dari Abdul Zikri Falamanahu dan semuanya. Kemudian dinukil sama para imam-imam lain. Yang kemudian jadi runtutan-runtutan, ada Wirdul Latif, ya, ada Ratibul Haddad, Ratibul Atos, itu sumbernya sama, satu ya, yaitu dari zikir manakibnya Syekh Abdul Qadir. Nah, itu contoh aja lah. Qala berkata siapa yang berkata? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Hadza adapun ini itu makna akhara yang lain.
Al-fiqhu adapun fikih itu ma'rifatun nafsi. Menurut Imam Abu Hanifah yang namanya fikih itu ma'rifatun nafs, yaitu pengetahuan diri atau pengetahuan jiwa. Akan perkara laha yang berguna baginya. Laha baginya, tapi maksudnya yang berguna atau yang bermanfaat. Maksudnya perkara atau sesuatu hasola yang hasil atau yang membuat laha baginya, ya, maksudnya bermanfaat baginya, minal khairi berupa kebaikan, wama dan perkara atau sesuatu alaiha yang berbahaya baginya. Jadi kalau ada dalam kaidah bahasa Arab laha sama alaiha itu nanti positif negatif ya teman-teman ya. Jadi kalau ada bahasa laha atau lahu, kalau domirnya mudzakkar lahu wa alaihi berarti itu positif negatif. Misalnya kayak di sini ya, laha itu maknanya bermanfaat. Nah, kalau alaiha maka artinya berbahaya. Ya. Malaha maksudnya sesuatu yang bermanfaat, ma alaiha sesuatu yang berbahaya baginya. Sebab kalau diartiin terjemah biasa ya laha untuknya, alaiha padanya gitu. Makanya nggak bisa diartiin secara mufradat, tapi maknanya secara balaghah ya. Maksudnya ma hasola, ma akan perkara hasola yang hasil laha baginya, maksudnya yang dia mendapatkan minasyarri berupa keburukan. Wahadzal makna dan adapun makna ini itu a'amma lebih umum minal fikhi dari fikih ya, dari maknanya fikih maksudnya alladzi yu'rafu yang diketahui bihi dengannya apa ahwalul mukallifina. Ahwal itu kondisi atau keadaan orang-orang yang mukallaf. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah ya, kita nyebutnya Imam Hanafi ya. Nama aslinya Imam Nu'man bin Thabit Al-Hanafi. Nah, Imam Hanafi bilang kalau fikih itu adalah mengetahui tentang diri seseorang yang mana bisa bermanfaat baginya atau yang berbahaya baginya. Maksudnya apa? Ketika seseorang mengetahui misalnya kalau mabok berarti dosa, kalau dosa berarti nanti bisa masuk neraka. Nah, maka pengetahuan dia tentang khomer, tentang mabok ya, dengan apapun jenisnya, baik minuman keras ya, narkotika, obat bius, heroin, macam-macam lah intinya, membuat dia itu terbebas dari kesalahan. Terbebas dari kesalahan berarti terbebas dari dosa. Terbebas dari dosa berarti terbebas dari neraka. Nah, itu yang disebut dengan menyelamatkan diri dengan pengetahuan diri. Pengetahuan diri di sini maksudnya adalah fikih. Gitu. Begitu pula sebaliknya tentang kebaikan. Ketika orang mengetahui hukum sholat yang benar seperti ini, oh orang kalau sholatnya benar berarti dapat pahala, oh kalau dapat pahala berarti balasannya surga. Mengetahui runtutan tadi ya secara kebaikan, maka sama seperti dia mengetahui dirinya. Gua harus ngapain sih nih? Hidup di dunia gua ngapain sih? Apa cuma begitu-gitu doang, senang-senang doang? Ya, main sama teman, jalan-jalan, poya-poya, selfie, ya kan, dan sebagainya. Apa cuma begitu doang? Oh ternyata enggak. Ada tuntutan dari Allah, ada khitab dari Allah, gue disuruh sholat, waktunya puasa nanti gue disuruh puasa, dan seterusnya. Nah, ketika orang mengetahui ibadah itu, maka secara nggak langsung dia sudah berada dalam proses ma'rifatun nafs, mengetahui diri. Nah, itulah yang menurut Imam Hanafi sebuah proses ilmu fikih. Ya, jadi dalam hal ini Imam Hanafi bukan secara syariat ya, tapi secara lingkup syariat dan hakikat ya, secara dua aspek.
Waqala dan berkata beliau, ya, Imam Abu Hanifah, ai maksudnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, aidon juga atau aidon lagi, berkata lagi beliau, mal ilma tidaklah suatu ilmu. Ma adapun lafat ma itu nafiyatun adalah manafi. Jadi maknya di sini bukan perkara ya, bukan sesuatu. Kalau tadi kan ada ma sesuatu perkara. Nah di sini maknya manafi. Kalau manafi berarti artinya tidak atau bukan dan sebagainya. Jadi mal ilmu di sini bukan sesuatu ilmu tapi tidaklah sebuah ilmu, maksudnya gitu. Illa kecuali lil amali untuk diamalkan. Tidaklah ilmu itu kecuali untuk diamalkan. Jelas ya. Orang yang ngaji ya gampangnya hal inilah. Maka ketakutan dia untuk melaksanakan perbuatan buruk itu lebih tinggi ketimbang mereka-mereka yang nggak ngaji. Mohon maaf nih ya, nggak sedikit saya dapat omongan dari orang ya. Orang yang dia rajin ngaji, tapi ngajinya mohon maaf ya, ngaji-ngaji yang bukan ngaji fikih, ya, bukan ngaji tauhid, bukan ngaji-ngaji syariat, tapi ngaji-ngaji yang dalam tanda kutip ya hanya sebatas ngaji-ngaji kulit lah misalnya ya, kayak tadi tuh zikiran, sholawatan, kemana-mana misalnya gitu ya dan sebagainya. Sering saya dapat omongan, dia dapat bocoran lah ya dari orang-orang. Itu sikap mereka-mereka yang menjalani itu nggak berubah gitu, nggak berbeda sama mereka-mereka yang nggak ngaji. Jadi ngomongnya ya tetap jorok, ngomongnya tetap kasar, ya. Padahal kalau ditanya dia anak pengajian, bu itu anak pengajian tuh, anak majelis tuh. Tapi ngomongnya loh, anjir, ya, tot, gitu ya, tetnya ada tet, tot, gitu. Begitu, padahal anak pengajian. Berarti kan secara nggak langsung ngajinya dia nggak bisa jadi rem. Kenapa? Karena ngajinya bukan ngaji fikih. Kalau ngaji fikih ada yang ngelarang. Kalau nggak ngelarang, seenggaknya disindir, ya kan? Walaupun saya nggak pernah niat nyindir loh, jangan ngerasa nyindir ya, Dan. Ya, saya nggak pernah niat nyindir. Kalau emang teman-teman tersindir ya berarti kelakuan sendiri gitu ya. Jadi seandainya gitu saya ngomong, misalnya Mas Didi tersindir, wah bosan nyindir gua. Enggak, saya nggak ada niatan kayak gitu. Kalau tersindir ya berarti emang kelakuannya begitu maksudnya. Saya kan lagi bicara ilmu, secara ilmu tuh begitu dan secara pengalaman begitu juga. Nggak sedikit. Belum lama saya ngobrol sama orang-orang tuh, ya, orang-orang depan lah ya kan. Bocoran juga banyak. Wah, apaan? Masa masang panggung sambil jeng, sering jeng, orang lagi mengaji sholawat tuh coba kayak gitu. Akhirnya kan yang jelek jadi sholawatnya. Sholawat mah tetap bagus ya. Oknumnya ini orangnya yang jelek. Masa lagi pasang panggung, lagi bongkar panggung, jing sini jing amin gitu. Masa manggil temennya jing babi. Kan aneh jadinya. Kenapa? Ya karena tadi, karena nggak ada rem, nggak ada yang ngasih tahu. Ya orang cuma ngajinya gitu doang. Ayo semua Abdul Dzikri falang la ilaha ngaji kan. Ngajinya ngaji gitu maksudnya, zikir kan. Lawat salatullah salam. Apa yang dikasih tahu supaya jadi rambu, supaya jadi rem, supaya jangan begini loh. Kamu jangan begitu loh. Kamu harus begini loh, kamu harus begitu loh. Nggak ada, orang habis itu kelar bubar. Akhirnya makan pun boro-boro pakai doa, makan ngablok aja udah, mikir mau kebuli udah. Kagak mikirin doa. Boro-boro Allahumma barik lana. Yang penting perut gua kenyang, udah pulang tinggal nguap-nguap kan, wah enak juga makan. Toh kalau ditanya pun seandainya ada ceramahnya ditanya pun bingung. Ceramah apa tadi? Tahu pokoknya seru gitu jawabannya. Tapi ya udah begitu gimana lagi ya. Ya secara fenomenanya seperti itu. Tapi saya nggak bilang jelek ya, hati-hati loh jangan salah paham. Saya tetap bilang bagus. Majlis zikir, majlis sholawat bagus. Saya juga suka ikut majlis zikir, majlis sholawat saya ikut. Tapi beda gitu. Orang yang ngaji ngikut majlis zikir, majlis sholawat beda dengan orang yang cuma ngandelin majlis zikir, majlis sholawat doang. Ya, bolak-balik saya nggak bosan-bosan ngomong, jangan salah paham dengan syafaat Nabi. Ya, syafaat Nabi itu, syafaat itu jadi tambelan kita nanti. Ya, ibarat pakaian, ada pakaian, pakaiannya itu berupa ibadah. Kalau andai kata ibadah kita kurang, ya mungkin sedekah kita ria, ya, rada pamer. Mungkin sholat kita masih belum khusyuk, mungkin baca Quran kita masih berantakan. Kelak nanti nggak usah khawatir. Asal kita rajin zikir, asal kita rajin sholawat, ya, insya Allah ntar di hari kiamat, di akhirat, Nabi bakal ngasih syafaat. Syafaatnya itu seperti tambelan.
Ya, jadi ibadah kita yang berupa pakaian tadi itu bolong-bolong tuh, ditambal sama Nabi, dikasih syafaat, tak tak tak. Oh, sholat kamu nih kurang khusyuk, ditambal. Oh, baca Quran kamu nih kurang bagus, masih belegak-belegok, tambal. Oh, sedekah kamu kurang ikhlas nih, ditambal. Nah, itu yang nambal syafaatnya Nabi. Lah sekarang kalau kagak punya pakaian, apa yang mau ditambal? Coba, sholat kagak, ngaji kagak, sedekah kalau terpaksa itu juga sedekahnya sama dokter, ya kan, orang sakit kan sedekah juga ke dokter. Pakaiannya nggak ada. Terus Nabi mau nyambel apaan? Yang ditambal itu apaan? Orang bahannya kagak ada, pakaiannya kagak ada. Paham maksudnya ya? Nah, tapi dengan ilmu fikih maka mereka kan terasa, oh iya berarti gua harus sholat, oh iya berarti gua harus ngaji, oh berarti gua harus zakat. Orang kadang-kadang begitu yang ngaji aja kita orang nih, ya yang awam lah, yang kita masih pemula aja kadang-kadang males. Padahal udah dikasih rem, maksudnya gitu, dikasih rem lewat kitab-kitab ulama, itu aja masih males. Apalagi kagak dikasih rem, ibaratnya gitu, iya kan? Yang kita dikasih rem aja kadang-kadang kalah sama setan, kalah sama hawa nafsu, apalagi yang kagak dikasih rem. Makanya fenomena kayak begitu, ya sulit ya untuk mengubah diri kita kalau kitanya sendiri nggak belajar ilmu fikih gitu. Jadi ya itu, ilmu fikih itu secara nggak langsung menuntut orang untuk beramal gitu. Setelah dia mengetahui, oh ternyata ngomong kotor itu nggak boleh, oh ngomong jorok tuh nggak boleh, oh ngomong kasar itu nggak bagus, akhirnya dia mulai dari diri sendiri, akhirnya dia mulai dari temennya, ya kan, biasanya ngomong jir, nyet, nah, akhirnya hilang, pelan-pelan hilang, pelan-pelan ada remnya. Kenapa? Karena dia belajar tanpa disuruh pun, karena dia belajar ya, di kitabnya tertulis, ya akhirnya lama-lama hilang, dengan sendirinya hilang. Tapi kalau masih biasa kayak gitu, wah itu repot, ntar sampai punya anak punya cucu terus kayak gitu. Karena nggak sedikit loh, ya mungkin teman-teman juga ngerasain lah ya, teman-teman sendiri ngalamin lah, kan nggak sedikit bapak-bapak ya, ibu-ibu manggil anaknya sendiri nyet, terus gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu manggil anaknya sendiri nyet, nyet sini, main mulu loh gitu. Lah bapaknya sendiri yang ngomong nyet sini, ibunya sendiri ngomong nyet sini, pulang. Lah anaknya sendiri panggil monyet, lah bapak ibunya apa? King Kong. Iya kan? Itu coba bayangin. Nah itu kan bakal terus loh. Kalau kita hubungin sama yang tadi berarti bakal terus sampai hari kiamat. Nauzubillah itu. Berarti orang-orang kayak gitu yang gak bakal selamat ya. Wal amalu, dan adapun amal. Wal amalu, dan adapun beramal ya, amal ibadah, amal soleh. Itu tarkul ajili, ya meninggalkan duniawi. Ajil di sini maksudnya duniawi ya. Jadi ada ajil pakai ain, yang pertama ajil itu dunia, kalau ajil pakai hamzah itu namanya akhirat. Ya itu bahasa lain, kayak akhirat bahasa lainnya kan ukhrawi. Nah itu juga akhirat sama aja ya. Nah jadi bahasanya gitu. Ya kalau pakai ain ajil maksudnya adalah urusan-urusan duniawi. Ain maksudnya ad-dunya ya duniawi. Wal istighalu, dan sibuk bi umuriha, dengan berbagai urusannya, berbagai urusan dunia. Jadi yang maksudnya amal ya udah ninggalin sifat keduniawian, urusan-urusan duniawi. Lil ajili, untuk ajil, nah ini akhirat. Lil ajili, untuk akhirat. Ai maksudnya li tahsilil akhirati, untuk mendapatkan akhirat. Nah tujuannya apa? Ai maksudnya al jannati, surga. Wamadan, sesuatu, fiha, yang di dalamnya, di dalam akhirat atau di dalam surga. Minad darajati, berupa berbagai derajat, berbagai tingkatan, berbagai martabat. Idla yumkinu, karena tidaklah mungkin apa tahsiluhuma, membawa keduanya atau menanggung keduanya. Maksudnya menanggung dunia sama akhirat, ma'an, bersamaan, secara bersama-sama. Hidup senang-senang gitu ya, duniawinya happy,
mati masuk surga. Lah kagak mungkin. Ya, kagak mungkin. Jangan salah. Lah itu orang kaya hidupnya senang Ustaz. Dia bisa sodako, bisa ini, terus ibadah, kan matinya masuk surga. Iya, itu kan pandangan kita. Orang Jawa bilang sawang sinawang. Lah, orang kaya ini belum tentu loh. Jangan salah loh. Kita mengandang orang aja ya, wah enak ya orang kaya ya. Sedekah bisa ya kan, senang-senang bisa, jalan-jalan tur ya kan. Sholatnya masih jalan, terus nanti mati masuk surga gitu. Saya bolak-balik ketemu orang-orang kaya teman-teman. Ya mungkin teman-teman juga punya pengalaman lah ya, punya teman yang kaya. Tetap ada masalah, jangan salah. Saya dulu pernah cerita ya, saking kayanya orang, dia kemana-mana aja pakai ajudan. Mau beli bakso di jalanan kagak bisa, orang kagak punya uang cash, punyanya ATM, ya kan? Mau pakai apa? Dana, tukang baksonya kagak ada dana aja. Lah gimana coba? Lah kalau kita makan enak, duit bahasa kasarnya 10.000 20.000 perak ada di kantong. Jalan-jalan nih kita ya kan, gue pengen pulang. Pas arah pulang ngeliat tukang bakso Malang misalnya, beli deh 10.000 beli. Nah enak tinggal keluarin duit 10.000. Kagak pakai pengawal, kagak pakai apa ya kan, mau kemana aja bebas. Lah orang kaya kagak bisa begitu, jangan salah. Ya, punya brankas ya kan, duitnya miliaran ditaruh di brankas. Brankasnya ditaruh di lemari dia. Lemarinya masih dikasih lemari lagi. Lemarinya di dalam kamar. Keluar kamarnya dikunci. Ya kan? Keluar rumahnya dikunci. Keluar dari pagernya dikunci juga, bayangin loh. Repot loh. Jadi kantongnya isinya bukan duit, kunci. Kunci gerbang, kunci rumah, kunci pintu, macam-macam loh. Lah kita mah enak, apalagi yang miskin. Keluar rumah lah nggak kangkung aja. Apa yang mau dicolong ya kan? Hidupnya jadi susah. Paham maksudnya ya? Jadi kalau kita ngandang, wah itu mah orang kaya enak juga dia, bisa sedekah, bisa ini kan ntar matinya masuk surga, belum tentu juga. Nah makanya disebutin duniawi sama ukhrawi itu bertentangan, berbeda. Bahkan nggak bakal bisa orang dapat dua-duanya ya, maksudnya gitu. Selama dia masih hidup di dunia, maka selama itu juga dia bakal menemukan masalah-masalah hidup. Walaupun mungkin masalah hidupnya kan tentu berbeda-beda ya. Buat orang kaya masalah hidupnya bukan ekonomi, tapi bukan berarti dia bebas dari masalah. Tetap punya masalah, cuma kita kagak tahu. Kita kan mandangnya secara ekonomi, wah enak ya orang kaya. Padahal kagak juga. Ya, banyak, nggak usah orang jauh lah, orang-orang sini lah. Banyak yang ngomong mau saya, padahal orang ada loh. Ya, ngeluh, anak saya Pak Ustadz susah banget, disuruh ngaji susah. Lah berarti kan masalah itu, emak bapaknya mikirin, ya kan? Jangan salah. Lah kita makan mana kayak enak ya bapak ya, enak ya ibu ya, udah punya duit gini ya, ibadah rajin, ngaji rajin, wah mati masuk surga. Nah dia pun pada punya pikiran juga, anaknya susah diatur, ya kan? Jangan salah, lah itu kan beban juga, ya. Nah gitu. Nah ini menurut Imam Abu Hanifah. Nah li'annahuma karena sesungguhnya keduanya. Loh kenapa tuh nggak bisa bersamaan ya? Nggak bisa kita menanggung dua beban tadi ya. Senang-senang urusan dunia terus dapat urusan akhirat. Ya karena li'annahuma karena sesungguhnya keduanya itu diddani berlawanan keduanya. Tasniyah, diddun mufrad. Tasniyahnya diddani. Berlawanan keduanya. Wal akhiratu dan adapun akhirat itu abadiyatun abadi. Kan akhirat itu abadi. Baqiyatun yang kekal. Fayalzamu maka wajib apa tarkul fana atau tarkul fani ya, fani aslinya, ianya dimazuk. Apa tarkul fani meninggalkan yang bangsa kefanaan. Fana itu maksudnya yang bisa binasa ya, lawan daripada abadi. Li ajalil baqi karena untuk mendapatkan yang kekal. Jadi wajib buat kita meninggalkan sesuatu yang fana untuk mendapatkan sesuatu yang abadi. Ya, bolak-balik saya ngomong sama teman-teman ya. Semuanya yang ada di dunia ini kan fana. Sakit teman-teman itu nggak seberapa sakitnya kalau nanti kita disiksa di neraka. Ya, nauzubillah ya. Sakitnya seseorang itu nggak seberapa lah. Di dunia itu sakitnya dia itu nggak seberapa dibandingkan dengan sakitnya siksaan neraka. Begitu pula dengan nikmatnya dunia. Teman-teman nikmat senang segala macam itu nggak seberapa dibandingkan dengan nikmatnya surga. Lah masa sih ya nikmatnya surga, siksaan neraka itu kita kalahin dengan hal-hal duniawi yang sepele.
bela-belain kita senang-senang di dunia, bela-belain kita ngegerutu, ngedumel kalau kita punya masalah, ya kan? Tapi itu semua menggugurkan apa-apa yang Allah persiapkan di akhirat. Kan lucu ya, kita bela-belain ya kan, nggak ngaji, kita bela-belain kagak sholat, kita bela-belain bohong sama orang tua demi kesenangan kita yang sementara, sifatnya sementara ya. Paling lamanya berapa lama sih orang tua kita hidup misalnya gitu ya, ya 20 tahun 30 tahun lagi orang tua kita meninggal. Berarti kan selama bohong itu kita cuma butuh 20-30 tahun bohongin orang tua itu. Padahal nanti kita ditunggu sama siksa neraka yang bukan cuma 20 tahun, bukan cuma 30 tahun gara-gara kita bohongin orang tua. Paham maksudnya ya? Ya kita bohongin orang tua, kita sepele ya kan? Bohongin orang tua bang begini doang. Tapi kan tuh bertahun-tahun, dan tapi nggak lama di dunia. Lah bentar lagi bapak ibu kita mati. 20 tahun, 30 tahun lagi bapak ibu kita meninggal. Atau jangan-jangan kita duluan yang meninggal. Lah otomatis kan berarti berakhir kebohongan kita. Tapi untuk di akhirat, karena kita udah pernah bohong sama orang tua, bohong sama orang tua kan dosa besar. Ya, setelah musyrik, setelah membunuh sesama muslim, yang ketiga durhaka sama orang tua. Lah bohong sama orang tua berarti dosa besar. Nah, siksaan nanti neraka tidak sebanding dengan bohongnya kita yang cuma berapa tahun itu. Ya maka kan berarti orang tadi mengorbankan ya. Orang tadi mengorbankan kenikmatan duniawi yang gak lama lah gitu ya, cuma temporal, gak permanen, dengan kesenangan yang sudah Allah persiapkan buat dia. Ya, bahasa Quran itu disebutin menggadaikan akhirat ya. Jadi menggadaikan akhirat untuk mendapatkan duniawi. Sayang banget. Fayam bagi maka seyogianya hada adapun ini. Maksudnya kaul ini itu kalamul musannifi. Ini kalamnya musonef, yakni maksudnya idza taqarrara, ketika menetapkan akan perkara qalahu yang telah menyatakannya. Siapa yang bilang? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, rahimahu semoga merahmatinya. Siapa Allah taala fayam bagi, dengan lafadz fayam bagi, ini panjang ini. Fayam bagi maka seyogianya lil insani, bagi manusia ya, bagi kita itu allayaghfulu, jangan sampai lengah ya, jangan sampai lupa minal babil awali, dari bab awal, bab yang pertama fa'ala yaf'ulu, ghafala yaghfulu, an nafsihi, dari jiwanya atau pada jiwanya. Jadi jangan sampai kita lalai atau terlena terhadap diri kita sendiri. Ai maksudnya ma'rifatu nafsihi, mengetahui dirinya, mengetahui jiwanya, mengetahui sosok kita, bil ajzi, dengan kelemahan. Sadar dong, maksudnya gitu. Kita itu lemah. Wal fakri, dan fakir, kita itu miskin ya, hidup di dunia kita lahir gak bawa apa-apaan, pulang juga nanti kita mati gak bawa apa-apaan ya. Seorang kaya, orang kayanya dia punya bayi tetap lahir brojol, kagak pakai apa-apa ya. Nggak ada mentang-mentang orang kaya brojol udah pakai emas, kagak ada ya. Nanti mati juga begitu, semewah-mewahnya orang, seorang kayanya orang, mati yang dipakai kain kapan ya kan. Mobil dia kagak ikut, kagak dikubur ya. Berlian yang dia punya, emas bergram-gram yang dia punya, kagak ikut ya. Maka maksudnya sadar dong gitu ya, sadar dong kita itu lemah, kita itu fakir. Wal fana'i, dan fana ya, fana lawannya kekal ya, berarti kita bisa rusak, bisa mati. Wa innama fasarna, dan hanya saja menafsirkan kami bihada, dengan hal ini, li'annahu, karena sesungguhnya itu ajzun ya, lemah. Siapa? Al-uqla'u, orang yang berakal. Sebenarnya orang yang berakal juga lemah gitu loh. An ma'rifati haqiqatin nafsi, dari mengetahui hakikatnya jiwa, hakikatnya diri. Tetap orang berakal pun seharusnya kan dia punya akal buat mengetahui dirinya ya. Tetap sebetulnya lemah
Karena gimana pun juga kita nggak pati mengetahui tentang hakikat dirinya manusia. Apalagi tadi kalau dia udah lalai dengan kehidupan dia. Waqalu, maka berkata mereka, ma'rifatun nafsi, adapun ma'rifatun nafs, ya, mengetahui diri, itu ma'rifatu sifatihi, mengetahui sifatnya nafas. Wahuqiqodan, dijelaskan apa hadzal ba'su, pembahasan ini, fi qaulihi alaihi salam, dalam ucapannya atau sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi yang ada di kitab Kimia Usadah juga ya, yang dulu kita pelajarin ya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man, adapun siapa orang, arafa, yang mengetahui, nafsahu, akan dirinya, faqad arafa, maka telah mengetahui dia, rabbahu, akan Tuhannya. Jadi kalau teman-teman pengen dekat sama Allah, pengen tahu Allah, ya udah pelajarin diri sendiri. Ketahuin diri kita sendiri bahwa kita ini makhluk yang lemah, bahwa kita ini fakir, bahwa kita ini fana, bahwa kita ini bodoh, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan mengetahui diri, maka kita akan mengetahui Allah. Cuman kan nggak sampai di situ. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui diri? Gitu loh. Bagaimana kita tahu kelemahan kita? Bagaimana kita tahu kefakiran kita? Bagaimana kita tahu kebinasaan kita, kefanaan kita? Supaya bisa tahu, ya ngaji gitu. Paham maksudnya ya? Jadi bukan cuma tahu doang, gimana caranya gitu. Lah caranya ya ngaji, belajar. Bagaimana bisa tahu? Ya kan? Orang kayak perang lah. Ya, orang perang itu kan melajarin musuh. Oh nih, oh dia larinya dari kanan nih ke kiri nih. Ya, dari utara misalnya. Oh dia ke barat dulu atau dia ke selatan dulu, dipelajarin. Oh bagus, baru kita serang. Kenapa? Udah tahu musuh. Lah kalau kagak tahu, main serang aja babak belur. Ya kan? Atau mungkin nauzubillah sih, seandainya ada seseorang dendam sama seseorang nih, wah ini orang pernah ngejelekin gue balas ntar itu. Pasti dipelajarin dulu sama dia kelemahannya, ya kan? Oh ini orang kalau makan jam segini, oh ini orang kalau lemes-lemesnya jam segini, dipelajarin. Oh ini orang kalau berantem tipenya apa nih, kanan apa kidal, dipelajarin. Baru dilawan sama dia, balas dendam untuk supaya menang, maksudnya gitu. Kan gak ujuk-ujuk nantangin orang, oh sini lo betul-betul ya, bonyok ya kan, ibaratnya gitu. Lah orang itu bisa mengalahkan nafsunya dengan cara dia mengetahui. Nah untuk mengetahui itu ya perlu proses, perlu belajar ya, dari satu bab ke bab yang lain gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, saya sering nyampe contoh yang paling gampang, misalnya kayak darah istihadah. Banyak orang kagak ngerti loh darah istihadah, taunya darah head doang, darah istihadah kagak ngerti dia ya. Terus dia nggak belajar ilmu fikih, terus tahu-tahu dari mana? Gitu maksudnya. Misalnya orang yang haji, orang yang umroh, ya emang dibimbing sih, emang manasik haji dibimbing. Tapi kan nggak dikasih tahu tentang tata cara yang sebenarnya, larangan-larangan ihram. Nah, tahunya dari mana? Dari ngaji. Ya, belajar fikih atau belajar Quran yang berkaitan dengan ibadah haji atau ibadah umroh. Kami gitu. Kalau ujuk-ujuk haji, ujuk-ujuk umroh, oh yang penting pakai kain ihram, dan ternyata pakai daleman, ya batal. Gimana ceritanya? Ya. Atau banyak waktu itu saya cerita sama teman-teman pas lagi ihram, ya kan nggak boleh pakai wewangian. Itu nggak sedikit emak-emak masuk ke kamar mandi cuci tangan, dan cuci tangan pakai sabun. Sabun wangi nggak? Wangi. Kalau orang bodoh, ya dia nganggapnya sah aja, habis itu tawaf. Lo gimana ceritanya orang habis ihram tuh ngambil nikot ya, niat umroh, ya Allah saya niat umroh. Kan kita singgah dulu di hotel nih ya, atau kita singgah misalnya karena kita pengen pipis ya, kita pengen kencing, masuklah kita ke toilet. Lah cuci tangannya pakai apa sih kalau yang semprotan? Sabun yang sabun tangannya dulu. Lah sabun tangan wangi nggak? Wangi. Berarti kan pakai pewangi kan? Tidak sama aja, kan adam. Nggak sedikit loh. Ya mungkin yang diajarin di manasik hajinya, manasik umrohnya nggak sampai segitunya, mungkin diajarin sih, jangan pakai wewangian, ya tetap diajarin, jangan membunuh hewan, tetap diajarin, tapi prakteknya kan dia kagak tahu,
Dia taunya begitu aja, pokoknya jangan pakai wangian. Yang dianggap minyak wangi doang. Padahal yang wangi itu banyak, Ka'bah wangi. Kalau yang tahu ketika tawaf nggak bakal meluk Ka'bah, orang Ka'bah ada minyak wanginya. Kalau yang tahu loh, tapi kalau nggak tahu, yuk meluk Ka'bah dia. Wow, saking belum pernah ketemu Ka'bah, ya wajar sih ya. Belum pernah ketemu Ka'bah, nggak ketemu, dipeluk langsung. Tapi kan Ka'bah ada minyak wanginya. Lah kena dam. Nah kalau kagak bayar dam, kagak asa umrohnya. Pulang ke Indonesia, wes habis umroh, gitu ya. Terus kita minta doanya, waduh, kayak kemarin yang saya cerita itu, ya haji tapi kagak wukuf di Arafah. Ya kan? Wah saya mah semua saya jalanin, ya kan? Mabit, wah ini saya malam, cuma satu yang nggak saya jalanin, tapi wukuf di Arafah. Lah gimana ceritanya? Justru haji itu adalah wukuf di Arafah. Aduh. Tapi ya gimana, lagi-lagi udah begitu zaman. Wa madan adapun sesuatu yanfa'uha yang bermanfaat baginya, minal ibadati berupa ibadah, wa ta'ati dan ketaatan. Ya udah, dengan hasil kita mengetahui Allah, maka akan serius kita buat ibadah, bakal semangat kita buat ibadah untuk taat, patuh, tunduk pada Allah. Wama dan sesuatu yaduruha yang menjadi mudorot baginya, menjadi sesuatu yang berbahaya baginya. Jadi kita tahu mana yang manfaat, mana yang mudorot, mana yang ibadat, mana yang mahromat, yang diharamkan. Minal fawahishi berupa perkara-perkara buruk, fahsya ya kalau bahasa kita, wal munkaroti dan kemunkaran, fahsya dan munkar. Makanya disebutin inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya sama-sama jelek, perbuatan jelek. Bedanya kalau fawahish atau fahsya itu kadang manusia itu masih suka, ya. Tapi kalau munkar itu biasanya manusia juga kagak suka. Misal pembunuhan, nah itu namanya munkar. Ya, jadi seseorang itu mayoritas kagak suka sama pembunuhan gitu. Tapi kalau fahsya, fawahish itu kadang-kadang manusia itu juga senang. Ya, jadi sama-sama dosanya. Misalnya apa ya tadi tuh, ngebohongin orang, nipu orang, ya kan? Kita tahu dosa nggak, nipu orang dosa. Membunuh dosa nggak? Sama dosa juga. Tapi kenapa membunuh kita tinggalin, bohongin orang jalan terus? Nah, padahal kan sama-sama dosanya ya. Nah, karena kalau dosa itu munkarot, sesuatu yang munkar, kalau yang bohongin orang fawahish. Jadi fawahish itu kadang-kadang kita sendiri masih suka. Ya mudah-mudahan dengan dia mengetahui ilmu, ya, mengetahui dirinya, maka dia terbebas dari itu, maksudnya gitu. Fi ulaha pada alam pertamanya. Ya alam pertama maksudnya ait dunia, yaitu dunia. Wa ukhroha dan alam lainnya, ya alam lainnya dia maksudnya ya akhirat. Fayastajlibu maka dia mengambil, maktufun jadi atof ala an la yaghfulu, ma akan sesuatu yanfa'uha yang bermanfaat baginya. Seperti apa? Minas sawabi berupa berbagai ganjaran, jamak dari saubun, wal hasanati dan berbagai kebaikan, wayajtanibu dan menjauhi ma akan perkara yaduruha yang menjadi bahaya baginya, minal athami dari berbagai dosa, wasayyiati dan berbagai keburukan, kaila yakunu supaya tidak ada ilatun jadi ilat, liqaulihi atas ucapan beliau musannef, payam bagi lafat yang bagi, apa akluhu akalnya, wa ilmuhu dan ilmunya, hujatun menjadi hujah atau dalil, alaihi baginya. Ai maksudnya syahidan sebagai saksi, wa dalilan dan sebagai dalil, yashhadu yang bersaksi, alama atas apa-apa, yaduruhu yang menjadi mudarat baginya,
atau membahayakannya. Fayazdadu, maka bertambahlah ukubatan akan siksaannya. Mansubun dibaca nasab ala annahu atas bahwa jawabun itu jadi jawab linafi karena nafe. Wa ukubatun, dan adapun lafat ukubatun itu fa'ilun yazdadu, jadi fa'ilnya lafat yazdadu. Na'udzu, kami berlindung atau memohon perlindungan billahi kepada Allah, min sukhtihi, dari murkanya, ya dari murkanya Allah, wa iqabihi, dan siksaannya, siksaan Allah. Wa qad warada, dan sungguh telah disebutkan atau telah diriwayatkan fi manaqibil ilmi, pada keistimewaan ilmu. Ai maksudnya bayani mafakhirihi, penjelasan kesempurnaannya ilmu, wa fadailihi, dan fadilah-fadilahnya ilmu. Hada, adapun qaul ini itu syuru'un, ya, pandangan atau jalan, fi bayani fadlil ilmi, dalam menerangkan atau penjelasan fadilahnya ilmu. Apa ayatun, berbagai ayat, maksudnya dalam keistimewaan ilmu itu banyak ayat-ayat yang mengungkapkan hal tersebut. Itu fa'ilun waroda, jadi fa'ilnya lafat waroda. Tadi itu yang di atas, waroda fi manaqibil ilmi. Apa ayatun, ayatnya gitu. Wa akhbarun, dan juga berbagai hadis, sohihatun, yang soheh, dan juga banyak hadis-hadis yang soheh, masyhuratun, yang masyhur, yang populer. Banyaklah hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Lam nastagil, yang tidaklah bisa kami, ya, kami nggak bisa, bidzikriha, dengan menyebutkannya. Kami nggak bisa nyebutin satu persatu. Kailan yatula, supaya tidak panjang. Apa alkitabu, kitab ini, maksudnya supaya nggak tebel, kepanjangan ntar kalau ngebahas keistimewaan atau fadilah ilmu. Wa yakfi, dan cukuplah, fi fadilatihi, dalam fadilahnya ilmu. Tapi ada beberapa hadis yang cukup menurut kami, maksudnya gitu ya. Setidaknya pencari ilmu itu tahu kemuliaan atau keistimewaan orang yang menuntut ilmu. Walaupun kalau dijabarin, banyak banget ayatnya, hadisnya yang sahih banyak banget, nggak terhitung. Ya, nah jadi kalau boleh, maksudnya gitu ya, musonef menyampaikan hanya beberapa fadilah pencari ilmu. Sesuatu, ya hadis, ruwiya, yang diriwayatkan, an Abi Darda, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwa sesungguhnya, qala, berkata, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul bilang, bersabda, man, adapun siapa orang, salaka, yang memudahkan, torikon, akan jalannya, yatlubu, untuk mencari, fihi, di dalamnya, maksudnya di dalam torik, di dalam jalan tadi, ilman, akan ilmu. Siapa orang kok enteng kakinya, mudah jalannya untuk mencari ilmu, salaka, maka akan memudahkan pula. Siapa yang memudahkan? Allahu, Allah Ta'ala, bihi, dengannya, torikon, mendapatkan jalan, min turukil jannati, dari jalan-jalannya surga. Nanti ada beberapa hadis lagi, insya Allah pekan selanjutnya. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki